Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Teman-teman, sebelumnya saya terima kasih ya ke teman-teman semuanya atas dukungannya, atas doa-doanya dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah jadi mantan mahasiswa. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan sedikit sharing ya terkait pengalaman saya, karena kemarin kan saya udah sharing tuh tentang ujian komprehensif. Nah, sekarang kalau yang seminar proposalnya saya belum sharing juga tentang munakosahnya. Nah, sekarang saya akan sedikit sharing, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Semoga bisa buat belajar teman-teman, juga bisa buat referensi ya, persiapan teman-teman untuk menuju seminar proposal gitu. Oke, yang pertama ya, jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama itu kita harus tahu nih, kita mau meneliti apa. Kita harus memiliki sumber primernya. Misalkan kita mau meneliti, ini kan kalau saya kan meneliti mushaf gitu ya, mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Nah, kita itu ya harus memiliki sumber tersebut supaya gampang nanti ketika menelitinya. Nah, kalau tidak punya, ya minimal minjem atau juga memiliki soft filenya ya, dalam bentuk online-nya juga bisa kayak gitu. Nah, kemudian sesudah itu ketika udah tuh pokoknya kita menyusun proposalnya ketika kita ujian, nah itu kita juga harus menguasai proposal yang kita akan presentasikan per komponennya, dari mulai latar belakang, kemudian rumusan masalah, manfaat, tujuan, kemudian pakai teori apa, seperti itu harus dikuasai, diperdalam gitu. Nah, kita juga harus mempersiapkan kesehatan teman-teman, jangan sampai waktu hari H kita malah itu saking overthinkingnya, saking takut sehingga bikin kita stres, migrain. Nah, akhirnya pas kita itu ujian itu malah jadi down, kemudian nggak enak badan gitu ya, kurang semangat. Nah gitu. Kemudian ini nih, kita langsung itu aja ya ke beberapa pertanyaan yang sering kali muncul. Oke, dari ini sih dari pengalaman aku dan juga teman-teman yang kemarin aku menyaksikan seminar proposal mereka ya. Nah, itu biasanya pertama ya, itu kita ditanya judul kamu apa gitu, judul penelitian kamu apa. Nah, kita jangan sampai ya minimal apal gitu lah ya, nggak lihat-lihat gitu. Nah, kalau kemarin kan judul saya kan nalar hermeneutik dalam Tadabbur Al-Quran Surat Al-Fatihah, kajian mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Nah, setiap komponen itu kita diusahakan supaya memahami tiap-tiap kata dari judul kita. Misalkan nalar itu artinya apa, hermeneutik itu artinya apa, kemudian tadabur artinya apa. Soalnya biasanya kita itu kalau saya kemarin juga ditanya begitu, bedanya nalar sama hermeneutik itu apa, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita ditanya juga terkait rumusan masalahnya, rumusan masalah kamu apa gitu. Jadi tujuan kamu meneliti ini apa, kayak gitu. Nah, itu kan jadi sampaikan kamu itu meneliti ini, kemudian ingin menemukan metode dalam mushaf tersebut misalkan gitu. Nah, tapi ya ini teman-teman dosen itu, para penguji itu biasanya itu tanya itu ya diputer-puterin gitu, jadi tidak langsung tanya misalkan rumusan masalah kamu apa kayak gitu, misalkan latar belakang kamu apa, enggak. Jadi kadang beliau-beliau tanya misalkan seperti ini, misalkan kenapa kamu tertarik untuk meneliti tema ini, padahal itu kan sudah banyak nih yang meneliti tema ini, kenapa kamu bahas lagi begitu. Kemudian kamu bisa jawab nih, ini kan beliau tanya kenapa kamu tertarik. Nah,
kamu itu bisa jawab di latar belakang, itu kamu sampaikan juga di latar belakangnya. Itu alasan pertama mungkin apa ya, ya memang sudah banyak yang membahas, akan tetapi apa ya, belum membahas dari sisi mananya begitu. Jadi penelitian kita itu melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang lalu gitu. Jadi jangan sampai ya kita meneliti sesuatu yang orang lain sudah orang lain teliti kayak gitu ya. Untuk apa gitu, sudah diteliti, kenapa diteliti lagi, susah amat ya gitu. Nah, untuk menjawab itu tadi, kenapa kamu tertarik untuk meneliti tema ini, kalian itu bisa menjabarkan dari alasan yang umum, kemudian yang khusus gitu. Kemudian misalkan nih kayak aku kemarin ya, kenapa kamu tertarik untuk meneliti tema tersebut. Misalkan kayak ini, kalau sekarang kan ahli tafsir itu kan harus apa, mereka itu harus, katanya itu harus menguasai banyak ilmu, kemudian harus pandai fikih, i'rab, nahwu, shorof, bahasa Arab. Jadi tidak semua orang dapat menafsirkan Al-Quran. Kalimat ini benar ya, maksudnya peringatan ini benar, akan tetapi orang-orang itu jadi takut juga ketika mereka mendekati Al-Quran. Jadi seolah-olah kalimat ini menjauhkan mereka dari Al-Quran gitu. Jadi orang merasa takut untuk memahaminya gitu. Nah, Cak Nun ini yang akan saya teliti ini di dalam mushaf ini menggunakan metode yang dinamai dengan tadabbur gitu. Jadi di sini itu tidak menyebutnya tafsir, akan tetapi tadabbur, di mana tadabbur itu ya semua orang bisa memahami Al-Quran tanpa dibatasi oleh itu tadi, kayak harus memahami semua ilmu, aspek ilmu begitu ya, harus paham bahasa Arab, i'rab, segala macam. Nah, jadi ini malah saya membahas skripsi saya ya. Ya pokoknya metode tadabbur ini saya pokoknya dalam penelitian ini ingin menguak bagaimanakah langkah-langkah dari metode tadabbur itu. Kalau kalian pengen baca lebih lengkapnya, silahkan ya cari di Google saja atau di repositorinya UIN Saizu Purwokerto. Itu judulnya Nalar Hermeneutik dalam Tadabbur Quran Surat Al-Fatihah, Kajian Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan, atau ketika Jaulia Romatika gitu, mungkin skripsi nanti insyaallah muncul begitu. Kemudian biasanya ya pertanyaan yang sering juga ditanyakan itu, apa tujuan dari kamu meneliti tema ini gitu, apakah penelitian kamu ini penting kayak gitu. Nah, kalian bisa menjawab itu, sebenarnya itu bisa dijawab di tujuan dan manfaat. Di makalah kalian mesti ada kok manfaatnya, misalkan apa ya, dimanfaat ya untuk masyarakat umum seperti apa, kemudian kalau untuk dalam segi keilmuan seperti apa gitu. Nah, misalkan kalau tidak dilakukan penelitian ini maka akan seperti ini kayak gitu. Jadi kalian sebutkan manfaatnya, kemudian kalau tidak diteliti itu akibatnya seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian teori yang dipakai ya, teori yang kamu pakai untuk menganalisis tema ini apa gitu. Jadi ya di situ kalau saya kan pakainya teori hermeneutik ya sekilas aja secara umum. Ini kan seminar proposal ya, jadi gambaran umum saja, kalian jelaskan secara ya singkat tapi menggambarkan seluruhnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya kemarin juga ditanya tentang metode yang kamu gunakan untuk meneliti skripsi ini apa gitu, meneliti tema ini apa, apakah lapangan ataupun studi pustaka. Nah, bagaimana cara kamu menganalisisnya gitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya di proposal kalian, silahkan dibaca-baca ulang, dikuasai. Kemudian nah, ini juga biasanya keunikan dari penelitian kamu ini apa kayak gitu. Jadi ini ya termasuk latar belakang ya, kalian
ditanya latar belakangnya. Jadi kalau bisa itu di latar belakang kalian itu memuat tentang masalah-masalah yang umum gitu ya, masalah yang terjadi, kemudian berikan keunikan dari tema yang kalian akan teliti, perbedaan dari penelitian dengan penelitian yang lain kayak gitu. Kemudian juga bisa kalian cantumkan hasil riset pertama kalian, misalkan di situ cantumkan kayak apa ya, ya nukilan dari mushaf tersebut misalkan ya, kalian ambil taruh situ sebagai bukti penelitian awal kayak gitu. Itu sih. Kemudian kalau kemarin saya itu ditanya tentang judul itu tadi ya, ditanya nalar sama hermeneutik bedanya apa, kemudian pakai metode apa gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau seminar proposal itu justru malah kalian akan mendapatkan banyak sekali masukan. Kemarin saya juga asik banget ya ngobrol, maksudnya ujian sama beliau Pak Hartono. Beliau tuh jago sekali dalam ilmu filsafat ya, logika. Jadi di situ pokoknya saya dibikin bingung juga. Akan tetapi beliau mengarahkan kalau seperti ini mungkin baiknya seperti ini kayak gitu, mungkin ini malah lebih baiknya seperti ini gitu. Misalkan saya kan meneliti kemarin itu apa ya, tadabbur Qur'annya itu. Nah beliau itu rumusan masalah saya kan kemarin dua itu ya. Nah beliau tuh saya malah tertarik dengan metode tadabburnya. Coba kamu kasih tambahan satu rumusan masalah lagi ya, metode untuk mengungkap metode tadabbur Al-Quran itu yang ada di mushaf ini, tapi sangat berguna bagi saya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Itu, dan tidak seserem yang saya bayangkan kok teman-teman. Semprot itu pokoknya apa ya, insya Allah keterima lah teman-teman semuanya, dan insya Allah akan jauh lebih baik lagi makalah kalian dengan adanya masukan dari para penguji. Nah kadang yang bikin kita takut itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Jadi usahain kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri ya, masukin yang nyenengin, yang ngebahagiain gitu ya, jangan masukin hal-hal yang menakutkan gitu. Nah jangan lupa nih Al-Fatihain para penguji kita dan pembimbing kita gitu. Kemarin saya juga harus on time ya minimal 1 jam atau setengah jam sebelum ujian kalian, jadwal ujian. Karena dari pengalaman saya kemarin itu saya juga diajukan teman-teman, diajukan setengah jam